Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Dan kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz nih? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memberikan kesehatan Ustaz. Amin, amin, amin. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah pemirsa, Ustaz dalam keadaan sehat dan saat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin merinci sebuah permasalahan yang ditanyakan pada pekan kemarin dan saya merasa jawaban saya butuh untuk dirinci. Jadi ada sebuah pertanyaan dari kawan-kawan Dirasah Islamiyah tentang seorang wanita yang suci dari haidnya, tapi dia tidak bisa mandi, hanya saja dia bisa untuk wudhu. Nah, kemudian penanya bertanya apakah yang menjadi kewajibannya dalam kondisi seperti ini. Dan pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwasanya wanita ini hendaknya tayamum, sebagai pengangkat hadas besarnya, karena tayamum adalah gantinya mandi. Nah, kemudian setelah itu dia berwudu untuk mengangkat hadas kecil, yang dengan begitu dia bisa sholat setelah itu. Ya, ini adalah salah satu jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi ini salah satu cara. Tapi ada juga cara lain yang bisa ditempuh, yaitu mencukupkan diri dengan tayamum saja. Mencukupkan diri dengan tayamum saja, yaitu tayamum untuk kemudian langsung sholat. Nah, apa yang membedakan antara jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua? Yang membedakan adalah niat yang dimiliki oleh wanita tersebut saat melaksanakan tayamum. Kalau dengan tayamumnya dia niatkan itu sebagai pengangkat hadas akbar dan hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil, maka berarti dua hadas itu terangkat. Dia bisa langsung sholat setelah itu, tidak perlu wudhu lagi. Adapun kalau dia niatnya adalah niat mengangkat hadas besar saja, yaitu niat menggantikan mandi, dia posisinya selesai haid tapi tidak bisa mandi. Kemudian dia niatkan sebagai penggantinya adalah sebagai penggantinya adalah tayamum, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hadas akbarnya sudah terangkat. Kalau dia hanya meniatkannya sebagai pengangkat hadas akbar saja, berarti masih ada hadas kecil yang harus diangkat agar dia bisa mengerjakan sholat setelah itu. Nah, di sini caranya adalah dengan berwudu. Maka wajib bagi dia untuk berwudu karena dia mampu untuk wudu. Di awal dia tidak mampu untuk mandi, maka itu diganti menjadi tayamum. Tapi untuk mengangkat hadas asgharnya dia bisa wudu, maka dia wajib untuk berwudu karena itulah kewajiban bagi mereka yang ingin mengangkat hadas akbar agar bisa mengerjakan sholat atau amalan lain yang disyaratkan kesucian atau taharah di dalamnya. Nah, jadi ini sebagai pengantar di awal ya, biasanya kita wujudkan sebagai nasihat, tapi kali ini berupa koreksi atau penjabaran untuk salah satu jawaban yang saya sampaikan pada kesempatan pekan kemarin ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara penanya dari Dirasah Islamiyah.
Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan Radio Tuah FM Riau. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz dari saudari Yanti Deswita di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengganti puasa yang sudah lama karena hamil dan menyusui, dan ini berturut-turut berlangsung selama kurang lebih 11 tahun hingga punya anak 5. Dan selama hamil dan menyusui itu saya juga ada puasa, tapi hanya beberapa hari, dan saya meninggalkan karena dan beberapa yang ditinggalkan itu tidak dicatat. Qadarullah, setelah anak kelima lahir, saya selalu merasakan sakit pusing di setiap hari dan kadang badan terasa lemas. Bagaimana cara mengganti puasa tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, pertama kita doakan saudari penanya agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta syafi la syafiya illa ant syifaan la yughadiru saqaman. Ya, perlu diketahui bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui itu memiliki 3 kondisi. Yang pertama, dia tidak berpuasa karena kondisi badannya sendiri. Jadi seorang yang hamil atau menyusui kemudian dia tidak berpuasa karena khawatir akan kondisi dirinya sendiri. Dia tidak kuat. Dia lemah karena hamil atau menyusui itu. Maka orang yang seperti ini hukumnya adalah dia dihitung sebagai orang yang sakit. Maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama semuanya ijma untuk kondisi yang pertama ini, seorang wanita yang hamil atau menyusui wajib untuk mengqadha puasanya. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau bepergian, kemudian dia berbuka puasa atau tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadhanya pada hari-hari yang lain. Wanita tersebut khawatir akan kondisi dirinya sendiri. Berarti dia seperti orang yang sakit. Nah, ini adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Jadi khilaf tentang wanita yang hamil atau menyusui tidak mencakup kondisi yang pertama ini. Kemudian kondisi yang kedua adalah wanita yang hamil atau menyusui kemudian meninggalkan puasa karena 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kesehatan dirinya sendiri. Yang kedua, pertimbangan kondisi janin atau bayi yang dia susui. Nah, ini juga hukumnya sama dengan kondisi yang pertama. Para ulama menyepakati bahwasanya orang yang seperti ini wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha hari-hari puasanya. Ya, kenapa? Karena kata mereka taghliban li maslahatil Jadi hukum yang lebih dikuatkan di sini adalah hukum ibunya. Jadi memang ada 2 sebab, ada pertimbangan si ibu, juga ada pertimbangan si janin atau si kecil yang sedang menyusu. Tapi kondisi ibunya lebih dijadikan patokan. Karena dia masih punya pertimbangan kondisi si ibu atau si wanita yang hamil atau menyusui ini, maka dia dianggap seperti orang yang sakit. Maka hukumnya adalah wajib untuk mengqadha. Nah, perbedaan pendapat yang pelik, yang ramai di antara para ahli fiqih dan para ulama, itu terjadi pada kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah ketika seorang yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa karena mempertimbangkan kondisi janin dan bayi yang disusuinya. Janin atau bayi yang dia susui. Nah, ini adalah
permasalahan yang diperselisihkan dengan sangat hebat oleh para ulama. Ada banyak sekali pendapat dalam permasalahan ini. Jadi khilaf yang panjang dan pelik itu tidak terjadi pada kondisi yang pertama dan kedua. Terjadinya pada kondisi yang ketiga. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat hukumnya tetap qadha. Sebagian lagi hukumnya berubah menjadi membayar fidyah. Sebagian lagi berpendapat wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah sekaligus. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah cukup bagi wanita hamil atau yang menyusui yang dalam kondisi ketiga ini, yang berada pada kondisi yang ketiga ini, yaitu dia meninggalkan puasa karena pertimbangan janin atau anak yang dia susui. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja, yaitu dengan memberikan makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, jadi inilah yang ramai dibahas oleh para ulama dan tidak semua kondisi. Dan dasarnya adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menjelaskan bahwasanya orang yang hamil atau yang menyusui kewajibannya adalah untuk tut'imani, ya, keduanya memberi makan kepada orang miskin, ya, satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan wala qadha alaihima, dan tidak ada qadha atas keduanya. Jadi ini perlu kita pahami dahulu. Kemudian kita kembali ke pertanyaan, disebutkan bahwasanya saudari penanya ini sudah 11 tahun tidak berpuasa, ya, atau lebih sering tidak berpuasa selama 11 tahun itu. Ada sedikit kadang-kadang dia berpuasa. Nah, ini harus kita kembalikan ke penanya sendiri. Dia tidak berpuasanya karena apa? Apakah karena pertimbangan kesehatan dirinya sendiri, atau pertimbangan janinnya atau anak yang dia susui, atau kedua-duanya? Ini harus dilihat, karena jawabannya tergantung pada kondisi tadi itu, dan masing-masing kondisi memiliki hukum sendiri. Ya, jadi demikian ya. Jika nanti kemudian sekiranya dia meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan janin dan anak yang dia susui semata, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, ya, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau 30 hari selama 11 tahun berarti tinggal dikalikan. Nah, kemudian hari-hari yang sempat dia puasa, dia bisa taksir. Kira-kira mungkin 5 hari setiap bulan Ramadan atau 3 hari setiap bulan Ramadan. Ini ditaksir, nanti dikalikan 11 juga. Jadi kalau tidak ingat persis, maka itu ditaksir, ya, dikalikan 11 bulan, 11 tahun maksud saya. Kemudian itu dipotong berarti. Yang hari-hari yang dia puasa setelah ditaksir tadi itu, dia tidak punya kewajiban untuk membayar fidyahnya. Masih ada aspek lain nggak? Seandainya ibu berada di posisi yang lain, Ustadz, tidak membayar fidyah, bagaimana, Ustadz? Ya, jika berada di kondisi yang lain, jika pertimbangannya adalah kondisi kesehatan ibu itu sendiri, atau dua pertimbangan kesehatan dia juga kesehatan janin bersama-sama, maka seperti yang kita jelaskan tadi, para ulama sepakat bahwasanya kewajibannya adalah mengqadha. Jadi mengqadha hari-hari yang ditinggalkan selama 11 tahun itu dan semampunya, ya. Para ulama menjelaskan, ya, qadha ini dilakukan semampunya, ya, bisa dibagi-bagi, ya, setiap bulan, ya, kalau sudah senggang nanti, ya, kalau sekarang masih menyusui, masih hamil lagi misalnya, masih belum kuat, bisa diundur, ya, bisa diundur ke bulan setelahnya, ke tahun setelahnya, tidak masalah, ya, dan tidak berganti ke fidyah kecuali kalau ahli mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin sembuh, misalnya sakit kronis atau yang semacamnya, maka baru saat itu berpindah menjadi membayar fidyah. Adapun selagi dia masih sehat, ada harapan untuk bisa menjalankan qadha puasa ini pada tahun-tahun yang akan datang, maka kewajibannya tetap membayar qadha. Plus satu lagi yaitu membayar fidyah yang lain, yaitu fidyah karena terlambat membayar utang puasa. Nah, jadi kalau ada seseorang yang punya utang puasa, kemudian dia tanpa uzur, ya, kalau tanpa uzur dia tidak mengqadha puasanya sampai datang Ramadan yang setelahnya, dia juga punya kewajiban untuk membayar fidyah yang lain.
fidyah yang lain, yaitu karena keterlambatan dia membayar utang puasa ini, yaitu dengan memberi makan kepada satu orang miskin 1 hari untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Namun ini jika dilakukan tanpa uzur. Adapun mereka yang punya uzur seperti hamil atau menyusui dalam kasus ibu yang bertanya, maka ini tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah yang lain. Ya, jadi permasalahan ini kita kembalikan kepada penanya untuk melihat kondisi dia seperti kondisi yang mana. Nah, untuk kemudian nanti diterapkan kaidah yang sudah kami sebutkan tadi itu pada kasus yang dihadapi oleh saudari penanya langsung. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban dari Ustadz dapat memberikan solusi untuk Ibu Yanti yang bertanya dari Sumatera Barat. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Avi Siena Pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Izin mau bertanya, alhamdulillah istri sekarang sedang hamil 3 bulan. Tetapi qadarullah masih ada hutang puasa 5 hari di Ramadan tahun lalu. Sementara ini dokter tidak menganjurkan istri saya untuk puasa karena kondisi istri yang masih hamil muda. Di lain hal Ramadan masih kurang 2 bulan lagi. Dan dari dokter pun tidak menganjurkan untuk berpuasa. Pertanyaan saya, hutang dan puasa tahun ini bolehkah dibayar fidyah atau harus diqada Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini tampaknya ada uzur ya. Ya, jadi puasa yang tidak mampu kita qadha ya, yang belum berhasil kita qadha sampai Ramadan setelahnya. Kalau ada uzur yang melatar belakangi yang menjadi penyebabnya, kalau ada uzur yang menjadi penyebabnya, misalnya karena hamil atau menyusui atau karena sakit ya selama bulan-bulan setelah Ramadan ya sampai datang Ramadan setelahnya. Kalau ada uzur kita tidak bisa menjalankannya, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi utang puasa ini masih berlaku untuk bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan yang sekarang ini. Nah, jadi utang puasanya tetap berlaku. Kita masih punya kewajiban qadha untuk bulan-bulan yang akan datang ketika Ramadan sudah lewat. Jadi seperti itu. Adapun kalau kita tidak punya uzur, di bulan-bulan yang lalu seharusnya kita bisa berpuasa, bisa mengqadha, tapi kita tidak mengqadha. Tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada menyusui, tidak ada hamil. Tapi kita tidak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka di sini kita wajib untuk membayar fidyah, ya, membayar fidyah keterlambatan, yaitu berupa memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang kita tinggalkan dan belum mampu kita qadha. Ya, dan ini yang difatwakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim seperti Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka memfatwakan seperti itu dan fatwa mereka masyhur di kalangan para sahabat dan tidak ada sahabat lain yang menyanggah atau menyelisih fatwa mereka itu. Maka ini adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi wajib bagi mereka yang tidak mampu untuk mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur untuk membayar fidyah berupa memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan dan tidak mampu mereka qadha sampai datang Ramadan yang baru. Ya demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Pemirsa, kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Aminuddin di Banten Ustadz. Ini cukup panjang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga para asatidzah, Dewan Fatwa, dan kru. Ustadz, saya memiliki pertanyaan tentang bab puasa. Izinkan saya memaparkan kasusnya Ustadz. Istri telah meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan uzur hamil, melahirkan dan menyusui sehingga muncul rasa khawatir akan keselamatan ibu dan anak tersebut. Adapun keadaannya berturut-turut sebagai berikut. Ramadan tahun pertama 1438 melahirkan dan menyusui anak pertama. Ramadan tahun kedua 1439 masa menyusui anak pertama plus hamil anak kedua.
Kemudian Ramadan tahun ketiga 1440 Hijriah, masa melahirkan dan menyusui anak kedua. Kemudian Ramadan di tahun keempat 1441, masa menyusui anak kedua, yaitu tahun kedua. Karena kurangnya ilmu syar'i, keluarga yang bersangkutan hanya membayarkan fidyah, makanan pokok 30 orang fakir miskin, berupa 1 mud per hari di tiap puasa Ramadan yang ditinggalkan. Pertanyaannya, Ustadz, pertama, apakah fidyah yang dibayarkan tersebut sah? Kemudian yang kedua, apakah ada rukhsah dari kasus di atas berupa cukup membayar kafarat fidyah saja? Kemudian apakah tetap diwajibkan qadha dan dirasa berat oleh istri masih hidup apabila dibantu qadhanya oleh suami? Kemudian yang keempat, Ramadan tahun 1442 ini masa sang istri menyusui anak ketiga. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya istri tetap puasa? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, jadi berdasarkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, saudara penanya menyebutkan bahwasanya istri beliau meninggalkan puasa karena 2 pertimbangan. Ada kekhawatiran terhadap kondisi si kecil, baik itu janin atau anak yang disusui, dan juga karena pertimbangan kesehatan dirinya sendiri. Nah, berarti ini masuk kondisi kedua yang kami sebutkan di depan tadi itu, di mana para ulama sepakat bahwasanya untuk kondisi seperti ini, kewajiban yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah mengqadha puasanya. Jadi bukan membayar fidyah, tapi mengqadha puasanya. Dan ini hendaknya disambut dengan gembira oleh umat Islam, ya, oleh umat Islam. Memang sekilas terasa berat, tapi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan pahala besar. Ketaatan kita untuk menjalankannya itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Anda diberikan nikmat punya keturunan, diberikan nikmat sehat. Ketika banyak orang di luar sana yang menikah sekian tahun dan tidak punya anak, atau mereka ingin puasa tapi tidak bisa berpuasa karena kesehatannya tidak mendukung hal itu. Dan alhamdulillah kewajiban-kewajiban itu kita jalankan semampu kita. Jadi intinya untuk pertanyaan yang disampaikan, ya, yang menjadi kewajiban adalah qadha puasa. Ada berapa tahun tadi, Ustaz? 4 tahun Ustaz. Ada 4 tahun, ya. Ada 4 tahun berarti mengqadha puasa selama 4 tahun itu. Itu yang menjadi kewajiban. Namun lakukan semampunya. Ya, kalau kondisi saat ini masih terus berganti antara hamil dengan menyusui dan biasanya tidak kuat untuk menjalankan puasa pada hari-hari seperti itu, maka bisa kita akhirkan. Bisa kita akhirkan di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang. Dan itu masih menjadi tanggungan istri dan tidak boleh berpindah kepada suaminya, ya. Jadi tidak ada istilah suami menggantikan puasa istri atau sebaliknya. Masing-masing harus menanggungnya dan menyelesaikannya sendiri, ya, kecuali nanti kalau sudah ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal kemudian menyisakan utang puasa, maka di situ walinya, ya, atau ahli warisnya yang menggantikannya. Adapun ketika istri masih hidup, maka dia punya kewajiban untuk menjalankannya sendiri, mengqadha puasanya sendiri, tapi sekali lagi fleksibel, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau belum mampu tahun ini bisa dikerjakan di tahun yang akan datang. Tidak mampu di tahun yang akan datang bisa di tahun-tahun setelahnya. Alhamdulillah ada fleksibilitas, ya, dalam menjalankan qadha puasa ini, karena dari apa yang kita dengar di pertanyaan, ya, bahwasanya tidak berpuasa ini karena kondisi hamil atau menyusui. Terus begitu selama 4 tahun atau 5 tahun terakhir. Jadi itu uzur, ya. Jadi fidyah pun, ya, ini juga bukan merupakan kewajiban, ya, tapi kita doakan semoga itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diterima, ya, berupa memberi makan kepada orang miskin, tapi kewajibannya adalah mengqadha puasa, bukan dengan membayar fidyah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat, terutama untuk Aminuddin yang bertanya dari Banten. Ya, kalau kita katakan fidyahnya untuk keterlambatan mengqadha pun juga tidak tepat, karena dia punya uzur atau alasan untuk tidak berpuasa.
sebelum datangnya Ramadan tahun ini, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Jadi tidak ada kewajiban membayar fidyah karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Bagi ibu yang bertanya ini, juga tidak ada kewajiban membayar fidyah karena keterlambatan mengqadha puasa karena ada uzur yang menyertai hal itu. Jadi tidak ada kewajiban kecuali qadha saja. Nanti ketika sudah mampu untuk melakukannya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Sarah di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika kita hendak berbuka puasa, lalu terdengar azan dari kampung sebelah, lantas kita berbuka, sedangkan azan di kampung sendiri belum terdengar. Apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, jadi patokan kita untuk berbuka puasa adalah saat malam tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Artinya waktu puasa itu habis ketika malam tiba, ditandai dengan terbenamnya matahari. Nah, jadi patokannya adalah terbenamnya matahari. Kalau saat azan berkumandang dari kampung sebelah itu matahari sudah terbenam, maka kita boleh untuk berbuka puasa. Ya, bagaimana caranya mengetahui? Dengan melihat langsung apakah matahari sudah tenggelam atau dengan penanggalan ya atau imsakiyah yang telah dibuat oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama yang alhamdulillah sudah dibagi dengan mudah bisa diakses untuk umat Islam di setiap daerah. Nah, jadi kalau azan dari kampung sebelah itu yang tepat dengan jadwal itu atau yang tepat dengan terbenamnya matahari saat kita melihatnya sendiri langsung dengan kasat mata, maka berarti kita boleh berbuka berdasarkan azan dari kampung sebelah itu. Meskipun kampung kita belum azan ya, karena kita mengetahui bahwasanya kadang-kadang ada sebagian masjid yang terlambat. Ya, ada sebagian masjid yang terlambat. Mungkin karena muadzinnya buka dulu atau muadzinnya buka di rumah dahulu ya. Dan berbagai pertimbangan atau karena lupa, mungkin muadzinnya ingin azan tapi masih tertahan di toilet sehingga terlambat semenit 2 menit. Itu kadang-kadang terjadi. Ya, jadi sekali lagi patokannya adalah apakah itu sudah sesuai dengan waktu atau belum. Kalau azan di kampung sebelah sudah sesuai dengan waktu, maka berarti maghrib sudah tiba, berarti kita boleh untuk berbuka berdasarkan suara azan dari kampung sebelah tersebut. Ya, demikian. Semoga membantu dan mencerahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk saudari Sarah, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, ini sangat banyak pertanyaan tentang fidyah, terutama ibu hamil ini Ustaz. Masya Allah, ini memang kembali ke khilaf di antara para ulama yang cukup pelik dalam masalah ini, dan ternyata kasusnya cukup banyak di masyarakat. Betul Ustaz. Kalau tadi menyebut ada 11 tahun tidak bisa berpuasa, saya mengenal orang yang selama kurang lebih 22 tahun tidak bisa berpuasa gitu. Jadi kondisinya antara hamil atau menyusui. Masya Allah, ada sebagian umat Islam yang Masya Allah masih bersemangat untuk memiliki anak yang banyak ya, dan mereka menjalankan sunnah untuk memperbanyak umat Islam ya, Masya Allah, dan Allah mudahkan mereka untuk bisa mendapatkan anak yang banyak itu. Alhamdulillah ya. Baik, ini tentang fidyah lagi Ustaz, dari saudara Maulana di Kalimantan Tengah. Bismillah Ustaz, istri saya di bulan Ramadan tahun lalu tidak bisa berpuasa 8-9 hari karena menyusui. Apakah perlu dikodok ataukah cukup dengan membayar fidyah? Sekarang kondisinya menyusui anak pertama dan sedang hamil anak kedua. Terima kasih Ustaz. Menyusui anak pertama dan sedang hamil anak kedua. Ya. Allahu Akbar ya. Ya, masih seputar fidyah lagi ya. Jadi ini jawabannya kami kembalikan kepada penanya. Silakan dilihat. Kalau ini yang bertanya istrinya atau suaminya? Suami yang bertanya. Ya, kalau istri Anda meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan kesehatannya sendiri, atau karena 2 pertimbangan, kondisi dirinya sendiri dan kondisi si kecil, maka yang menjadi kewajiban adalah mengqadha puasa
dengan kesepakatan para ulama semuanya. Jadi istri Anda termasuk orang yang sakit dan berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau bepergian, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Adapun kalau istri Anda meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan janin atau anak yang sedang dia susui. Jadi secara fisik dia sehat, tidak ada kekhawatiran akan dirinya sendiri. Tapi dia khawatir akan kondisi janin atau anak yang dia susui. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat yang cukup seru di antara para ulama, dan yang lebih kuat Allah Ta'ala a'lam adalah dia cukup membayar fidyah saja dengan memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang yang hamil atau menyusui kewajibannya adalah it'am, tut'imani wala qadha'a alaihima, memberi makan kepada orang miskin dan tidak ada kewajiban qadha untuk keduanya. Dan athar ini atau fatwa ini kita bawakan kepada kondisi yang ketiga, yaitu kondisi ketika seorang yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan janin atau anak yang dia susui. Ya, dan fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini muntasyir, ya, tersebar di kalangan para sahabat, dan kita tidak mendengar ada fatwa yang lain dari para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Maulana yang bertanya dari Kalimantan Tengah. Baik Ustaz, satu lagi tentang fidyah Ustaz. Pertanyaan dari saudara Marwan di Banten. Bismillah Ustaz, apakah boleh hanya membayar fidyah terhadap hutang puasa karena kita khawatir tidak kuat berpuasa disebabkan anemia atau darah rendah Ustaz? Iya, kita doakan saudara-saudara kita umat Islam yang diuji dengan penyakit, baik itu anemia atau yang lain, agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang sakit ini hamil juga? Tidak Ustaz, laki-laki Ustaz. Laki-laki, ya. Ya, orang yang sakit baik itu anemia atau yang lain, berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau bepergian, kemudian dia tidak berpuasa, wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Ya, jadi inilah yang berlaku. Dan hukum ini disepakati oleh para ulama, dan seorang yang sakit tidak berpindah kepada membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, yaitu melakukan puasa, hendaklah dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Orang yang sakit tidak berpindah ke hukum fidyah kecuali jika sakitnya kronis dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dan ada dokter atau ahlinya yang mengatakan bahwasanya Anda tidak bisa sembuh ya untuk penyakit yang kronis yang setelah ditunggu bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Seperti misalnya orang yang sakit diabetes. Ya, bertahun-tahun dia kondisinya seperti itu sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Yang seperti inilah yang berpindah hukum menjadi membayar fidyah. Adapun orang yang sakitnya tidak kronis dan masih ada harapan untuk sembuh, maka kewajibannya adalah mengqadha puasanya. Ya, meskipun barangkali tahun ini dia belum bisa. Mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun yang akan datang juga belum bisa. Tunggu, Anda bisa menjalankannya di tahun-tahun yang akan datang. Tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi tidak berpindah ke fidyah kecuali kalau tidak ada harapan sembuh dengan keterangan dari dokter atau ahli kesehatan. Baru saat itu berubah menjadi fidyah. Adapun
Sebelum itu maka kewajibannya adalah mengqadha puasa. Mengqadha puasa meskipun belum bisa dilakukan pada tahun yang sama. Nah, jadi itulah yang berlaku menurut keterangan para ulama bahkan dengan kesepakatan mereka. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Marwan yang bertanya dari Banten. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ade Sulaiman di DKI Jakarta Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengerjakan salat tarawih meskipun tidak melakukan puasa dikarenakan kondisi sedang hamil? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, orang yang hamil kemudian tidak mampu untuk berpuasa, tapi dia masih mampu untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain selama berpuasa atau di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, orang yang hamil tapi tidak mampu untuk berpuasa, tapi dia mampu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, tarawih, membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dia boleh untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang dia mampu. Lagi-lagi kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Para ulama menjelaskan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semua amalan, maka sebagian besar amalan yang bisa kita lakukan tidak kita tinggalkan. Kita mengerjakan semampu kita. Dan di bulan Ramadan ini Masya Allah ya, bulan yang penuh berkah. Berkah artinya adalah ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di situ. Ada banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di situ yang biasanya tidak bisa kita lakukan kecuali di bulan Ramadan saja. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bab memperbanyak amal kebaikan, bab kedermawanan dan memperbanyak kebaikan selama bulan Ramadan dan menggenjotnya lagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah bab nomor 218 dari Riyadhus Shalihin yang mensyaratkan bahwasanya semua amal soleh disyariatkan untuk dikerjakan selama bulan Ramadan. Ada puasa, ada membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, semua amal soleh. Nah, kalau kita tidak bisa mengerjakan satu saja, yaitu puasa, karena memang puasa lebih berat dibanding amalan yang lain, maka bukan berarti ibadah-ibadah yang lain tidak kita kerjakan. Ini musim ibadah. Sayang sekali kalau sampai kita kehilangan kesempatan beribadah di bulan ini. Maka apa yang kita tidak mampu, kita coret. Ya. Kita qadha di hari yang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan, hendaknya jangan sampai terlewatkan. Ini adalah bulan Ramadan dan puncak musim ibadah sepanjang tahun. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan mengerjakan apa yang kita mampu kalau seandainya ada sebagian ibadah yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Ade Sudiman yang sudah bertanya dari DKI Jakarta. Dan alhamdulillah Ustaz ada telepon yang masuk Ustaz, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Rahma di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada saudara itu kan sakit Ustadz ya. Kayaknya sakitnya itu sebulan ini tidak bisa puasa gitu loh Ustadz. Kalau kita lihat dari kondisinya gitu ya. Itu fidyahnya itu, saya kan ngeluarannya itu satu hari. Apa boleh langsung Ustadz? 30 hari. Tapi belum dijalanin ya. Barangkali ada mukjizat dia bisa ya, kita tidak ngerti ya. Ibu ini sakitnya sakit apa Bu? Baru tahun ini sakit Stroke. Atau sudah lama sakit? Stroke, sudah keluar dari rumah sakit ya. Oke. Nah, sekarang. Oke. Baik, cukup Ibu. Cukup ya. Iya, jadi orang yang sakit seperti yang disebutkan oleh Ibu dari Jakarta tadi ya, saudaranya tahun ini stroke sehingga selama bulan Ramadan ini tidak mampu untuk berpuasa. Berarti beliau adalah orang yang sakit. Kalau beliau sakit berarti yang berlaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra."
Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau bepergian, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti pada hari yang lain. Ya, jadi kewajiban saudara ibu adalah mengqadha pada hari yang lain. Dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini kalau memang dokter menyarankan seperti itu. Ya, dia tidak mampu atau dokter mengatakan ini agar lebih cepat sembuh, tidak berpuasa dahulu. Mungkin puasa akan memperlambat kesembuhannya, misalnya seperti itu. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha pada hari yang lain. Jadi kewajibannya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Membayar fidyah baru menjadi jawaban ketika tidak ada harapan sembuh. Setelah ditunggu bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, mau mengqadha tidak bisa terus karena tidak mampu untuk berpuasa selama bertahun-tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu baru berpindah menjadi fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin, dan membayar fidyah ini bisa dilakukan dengan setiap hari. Begitu tidak berpuasa, kita bayarkan pada orang miskin. Bisa juga dilakukan sekaligus seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengundang 30 orang. Ya, beliau mengundang 30 orang untuk makan bersama dalam satu waktu sebagai pelunasan fidyah untuk utang fidyah untuk tanggungan fidyah yang beliau miliki pada waktu itu. Nah, jadi bisa memberikan makanan pokok kepada orang miskin, satu orang miskin untuk setiap hari yang kita tinggalkan, dan bisa juga memberikan mereka makanan yang matang. Ya, paket makanan yang layak, yang cukup untuk dimakan oleh seseorang. Nah, jadi caranya fleksibel ya. Bisa makanan mentah, bisa makanan matang, bisa dibayar setiap hari, bisa juga dibayar sekaligus. Ya, borongan misalnya 30 orang miskin sekaligus kita bayarkan dalam satu hari. Bisa seperti itu. Ya. Dan bisa juga membayarkan kepada satu orang miskin ya untuk misalnya beberapa hari yang kita tinggalkan. Bisa juga seperti itu. Nah, Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan terima kasih kepada Ibu Rahma atas partisipasinya. Semoga jawaban dari Ustadz bermanfaat. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Saudara Agus Purnomo di Jawa Tengah. Bismillah, Ustadz, apabila seseorang ingin menunaikan rukun Islam yaitu yang kelima, yaitu naik haji, tetapi dia membayar dengan tabungan haji di bank dan antriannya lebih dari 15 tahun. Manakah yang benar menurut syariat? Sebaiknya dia tetap membayar tabungan haji di bank walaupun antriannya lama, atau menunaikan umroh terlebih dahulu, Ustadz? ya, jadi pertama yang harus kita waspadai adalah cara kita untuk membayar ongkos haji ini. Ya, karena sekarang ada yang namanya talangan haji, di mana bank memberikan pinjaman untuk kita. Kita cukup membayar misalnya 5 juta saja. Nah, kemudian bank akan meminjamkan kita sekitar 20 juta atau 25 juta agar kita bisa mendaftar di Kementerian Agama. Nah, untuk kemudian bank menagih dari kita uang 20 juta atau 30 juta itu setiap bulan, tapi juga plus bunga. Nah, ini berarti ada unsur riba dalam proses pendaftaran haji. Dan kita mengetahui riba adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama juga para ustadz kita yang menggeluti ekonomi Islam menjelaskan bahwasanya ini adalah praktek yang ribawi. Maka kita harus waspada, jangan kita memulai ibadah haji kita dengan cara seperti ini. Dan pada dasarnya sistem ini juga yang membuat antrian ibadah haji di Indonesia menjadi sangat kacau, menjadi sangat panjang antriannya. Kenapa? Karena orang-orang yang belum mampu pun mendaftar. Orang-orang yang baru punya tabungan 5 juta dan itu bukanlah kondisi mampu untuk haji. Karena dibantu oleh bank, akhirnya dia bisa mendaftar. Sementara dia belum mampu. Ini yang membuat akhirnya antriannya mencapai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sehingga membuat kondisi yang kita hadapi sekarang terjadi. Sehingga orang bingung sekarang. Ya. Kalau enggak dari kecil mendaftar nanti
mungkin kita kesulitan untuk menjalankan ibadah haji. Itu sudah dirasakan oleh umat Islam di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Jadi pertama, hati-hati jangan sampai kita memulai ibadah haji kita. Jangan sampai kita memulai rukun Islam yang kelima ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kami ingatkan. Kemudian perlu diketahui bahwasanya haji dan umrah itu sama-sama wajib. Haji itu wajib, umrah itu juga wajib. Ya. Meskipun keduanya bisa ditunaikan dalam satu perjalanan haji. Karena kalau kita menjalankan ibadah haji, ya, maka kita umumnya menjalankan ibadah haji secara tamattu. Tamattu itu kita umrah dahulu baru kemudian kita haji. Jadi umrah dulu selesai, begitu selesai umrah nanti tanggal 8 Dzulhijjah kita niat untuk haji. Sehingga dengan satu perjalanan ibadah haji, kewajiban haji tertunaikan, kewajiban umrah juga tertunaikan. Ya, namun kalau seandainya kita tidak bisa mendaftar haji, artinya kita mungkin sudah mendaftar tapi tidak bisa haji dalam waktu dekat, masih menunggu 20 tahun lagi, 25 tahun lagi karena sistem talangan tadi dan antrian tadi yang begitu panjang. Maka di sini sebaiknya kita umrah dahulu untuk menggugurkan kewajiban umrah dahulu. Ya, sebaiknya kita umrah dahulu kalau seandainya Anda punya harta yang lain selain yang sudah Anda daftarkan untuk haji, Allah berikan kepada Anda rezeki yang cukup untuk umrah. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa umrah dahulu. Karena umrah juga adalah sebuah kewajiban. Dan Masya Allah umat Islam termasuk di negeri kita selalu punya kerinduan untuk bisa datang ke Baitullah, datang ke kota Makkah menjalankan ibadah haji atau umrah. Jadi kalau ibadah haji masih lama, antriannya masih panjang, maka saya ikut mendorong, ya, memotivasi umat Islam di Indonesia yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa umrah, hendaklah mereka umrah dahulu. Kita tidak tahu umur kita. Apakah kita nanti benar-benar bisa haji setelah 20 tahun, 25 tahun? Yang ada di depan mata adalah umrah. Kita bisa daftar umrah kapan saja. Sekarang saja karena kondisi pandemi kita tidak bisa mengerjakan umrah. Tapi di luar pandemi biasanya kita bisa mendaftar umrah kapan saja, maka hendaknya kita menjalankan kewajiban yang sudah bisa kita lakukan dan kita mampu. Bahkan ini juga wajib. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bisa umrah dahulu sebelum menjalankan ibadah haji yang Anda sudah terdaftar untuk melakukannya. Nah, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Dan demikian jawaban untuk Bapak Agus Purnomo, semoga bermanfaat. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Sujanto di Jawa Barat Ustadz. Ini tentang safar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya bagaimana cara sholat yang benar jika kita akan berpergian. Misalkan kita dari Bekasi hendak pergi ke Lampung atau sebaliknya. Sholat qashar atau jamak dan bagaimana niatnya Ustadz. Karena saya baru mengenal sunnah dan ternyata selama ini sholat yang saya lakukan jauh dari tuntunan Nabi SAW. Terima kasih atas jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, hidayah kepada ilmu agama dan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, dengan mencintai ilmu agama dan mencintai sunnah Rasulullah SAW, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan lebih mantap, menjalankan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dengan tuntunan beliau dan tanpa ditambah-tambahi. Ya, adapun orang yang safar dari Bekasi ke Lampung, ya maka ini tentunya adalah jarak safar yang disepakati oleh para ulama. Ini jaraknya sudah ratusan kilometer dan lintas pulau. Maka ini adalah jelas merupakan jarak safar yang membolehkan kita untuk mengqashar salat atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Anda bisa mengqashar salat dan ini yang terbaik. Karena Rasulullah SAW selalu mengqashar salat beliau ketika beliau safar. Maka yang terbaik bagi seorang musafir adalah mengqashar salat.
Nah, apakah qasar saja atau jamak qasar? Ya, ini Anda bebas memilih. Anda bisa mengqasar saja, yaitu mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketika tiba waktu zuhur, waktu asar, waktu isya, Anda dalam perjalanan safar ini, Anda memendekkannya menjadi 2 rakaat saja. Dan itu yang terbaik. Tapi kalau Anda perlu untuk menjamak sholat, misalnya karena sedang ingin cepat sampai, sedang ditunggu oleh tugas di Lampung misalnya ketika Anda berangkat dari Bekasi, Anda tidak bisa sering-sering untuk berhenti mengerjakan sholat pada waktunya, maka boleh juga Anda mengerjakan jamak qasar. Bagaimana caranya? Yaitu mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 dan menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Misalnya ketika sholat zuhur dan asar, jamak qasarnya adalah dengan mengerjakan sholat ini 2-2. Boleh di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Boleh juga di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Bagaimana caranya? Anda niat sholat zuhur dahulu ya, 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu dalam hati. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup niat dalam hati, kita katakan ya Allah, ini adalah salat zuhur karenamu ya Allah. Kemudian saat kita akan salat ini kita niatkan bahwasanya kita ingin jamak qasar. Kita niatkan bahwasanya setelah zuhur nanti kita akan salat asar. Kemudian setelah selesai salat zuhur, kita bangun kembali ya, kemudian kita katakan dalam hati bahwasanya ini adalah salat asar karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita salat 2 rakaat lagi. Kemudian saat kita melewati waktu maghrib atau isya, maka kita salat maghrib dahulu 2 rakaat, didahului dengan niat jamak dahulu ya, niat jamak dan qasar. Dalam hati kita katakan saya akan salat maghrib dan isya secara jamak dan qasar. Kemudian kita salat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu disambung dengan sholat isya 2 rakaat. Maghrib tidak bisa dikosor karena dia jumlah rakaatnya ganjil, 3 rakaat. Yang bisa dikosor hanya sholat isyanya saja. Jadi kita mengkosor sholat isya saja menjadi 2 rakaat. Jadi sholatnya 3 kemudian 2. Ya, begitulah cara mengerjakan sholat jamak dan qasar. Tanpa ada sholat sunnah di antara 2 sholat itu. Jadi zuhur langsung asar, maghrib langsung isya tanpa diselingi dengan sholat sunnah dahulu. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan sholat jamak dan qasar untuk kita. Tapi jamak qasar ini tidak wajib. Anda bisa mengqasar saja tanpa jamak. Jadi sholat masing-masing pada waktunya, tapi kita mengqasar sholat yang 4 menjadi 2 rakaat saja. Ya, barangkali ini bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara kita di Bekasi. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Sujanto yang bertanya dari Jawa Barat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Ihsan di Sumatera Selatan. Bismillah Ustaz, mau menanyakan perihal menghadap sutroh saat sholat. Apakah batas sajadah yang ada di depan kita itu merupakan sutroh Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khairan. Ya, sutroh yang ideal adalah yang cukup tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amamahu mithla mu'khiratir rahal." Jika seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan di depannya sutroh atau batasan seperti mu'khiratir rahal. Ya, mu'khiratir rahal itu adalah tempat duduk ya yang biasa dipakai oleh orang Arab kalau mereka menaiki unta. Nah, jadi di belakang unta ini ada semacam sandaran untuk duduk. Itulah yang namanya mu'khiratur rahal dan tingginya kurang lebih satu hasta ya. Ya, 1 hasta. Dhira' ya, tingginya 1 dhira'. Jadi seperti ini. Itu adalah yang ideal ya. Tapi kalau kita tidak mendapatkan dinding ya, atau tidak mendapatkan tiang ya, atau yang semacamnya atau mu'khiratur rahal tadi itu, maka sajadah adalah salah satu cara untuk
memberitahu orang bahwasanya inilah sutrah saya. Dan disebutkan dalam hadis, meskipun ini sanadnya lemah, fa illam yajid falyakhutta khattan, ya. Dan jika dia tidak mendapati yang lain, maka dia boleh untuk menggaris, ya, membuat garis di depan dia sholat, ya. Jadi ini tidak ideal, tapi kalau tidak ada yang lain, kita tidak bisa mendapatkan tembok atau tidak bisa mendapatkan tiang atau yang semacamnya, maka kita boleh untuk menjadikan sajadah sebagai sutroh kita niatkan itu untuk memberitahu orang bahwasanya mereka tidak boleh lewat di situ, ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan Ustaz, pertanyaan dari Bapak Ihsan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan sudah hadir ke studio Fatwa TV Jember, Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, mewakili segenap kerabat kerja Fatwa TV, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal saleh di Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah live interaktif fikih ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizallahu taala. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya